Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan? Luar biasa. Bilang dulu sebelah kiri kanan, pagi ini wajahmu sangat menyenangkan. Puji nama Tuhan, tidak terasa bulan komunitas sudah di penghujung. Minggu ini adalah puncak bulan komunitas, di mana dari minggu pertama sampai minggu ini kita terus diperlengkapi, diingatkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan supaya seluruh jemaat GSC Bethlehem bisa tertanam kuat di life group. Bilang sebelah kiri kanan, bilang begini, kamu harus tertanam di life group. Ya, jadi pagi ini saya ingin share buat kita semua tentang framework atau kerangka kerja secara singkat melalui life group GSC Bethlehem. Ya. Jadi framework itu adalah kerangka kerja di mana supaya seluruh jemaat GSC Bethlehem bisa terlibat dan tertanam langsung di sana supaya seluruh jemaat Tuhan bisa mengalami hal-hal yang ilahi, hal-hal yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Nah tentunya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, framework singkat life group kita ini dasarnya sangat kuat sekali karena saya dan kami menemukan bahwa ternyata life group atau komunitas kecil ini sudah ada sejak ada di Taman Eden. Di mana sejak manusia pertama ada di Taman Eden, Tuhan yang langsung muridkan Adam dan Hawa. Mari kita buktikan. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26, firman Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Kemudian Matius pasal yang ke-18 ayat 20, di sana Yesus menegaskan kembali tentang pentingnya komunitas itu harus terjadi di kitab perjanjian baru. Di sana firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kemudian kita lihat sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan sebuah pesan yang sangat kuat kepada rasul-rasul atau murid-muridnya pada zaman itu sebelum dia naik ke surga. Apa pesannya? Matius 28, 19-20 berkata begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dari ayat demi ayat ini, dari 3 ayat ini saya atau kami menemukan bahwa benar ternyata kalau kita ingin mengalami Tuhan lebih lagi, kita harus ada dalam sebuah komunitas. Jadi kalau Anda ingin mengalami kebangunan rohani lebih lagi, ingin melihat bagaimana Allah bekerja lebih lagi, harus tertanam di life group. Karena Tuhan sendiri yang membangun komunitas itu sejak awal. Kalau Tuhan memulai komunitasnya dengan memuridkan, berarti ada pesan Tuhan yang sangat kuat bagi gerejanya. Kalau Anda ingin bertumbuh lebih kuat, berakar lebih kuat, berbuah lebih kuat, ingin mengalami kehidupan lebih kuat, Alkitab katakan harus tertanam di life group. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memuridkan mereka secara langsung dan Alkitab katakan, berfirmanlah Allah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Jadi sebelum mereka pergi untuk mengembang biak atau berkembang biak, Tuhan sudah muridkan mereka terlebih dahulu. Dan pesan profetik ini digenapi lebih lagi melalui Yesus Kristus pada kitab perjanjian baru. Dan di sana Yesus katakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian 1:26 tadi menarik sekali dikatakan, baiklah kita itu bukan tunggal, bukan kata tunggal tetapi kata jamak. Berarti ada 3 pribadi di situ. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dikatakan baiklah kita jadikan, tambahkan satu komunitas baru, yaitu Adam dan Hawa.
Di sanalah mulai pemuritan muncul. Di sanalah semua sifat dan karakter Allah dimanifestasikan di sana. Dan benar, ternyata Yesus menggenapi itu kembali. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan ada. Bayangkan saudara, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, persoalan apa yang tidak selesai? Pergumulan apa yang tidak akan terselesaikan? Penyakit apa yang tidak akan sembuh? Kalau ada Tuhan di setiap komunitas kita, Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti menyatakan kuasa dan kehendaknya. Karena itu janji Tuhan. Ternyata ini semua cuma bisa ditemukan ketika Anda dan saya tertanam di life group. Yang setuju katakan amin. Mengapa GSJ Bethlehem harus menjadi gereja sel? Jelas sejarah membuktikan bahwa kehidupan kekristenan sejati hanya dapat dicapai apabila setiap orang percaya mengalami apa yang disebut dengan proses perubahan hidup sejak ia lahir baru dengan cara dirawat dan dimuridkan di dalam life group tentunya. Untuk memenuhi panggilan Tuhan sehingga ia dapat mengalami perubahan peran menjadi pemurid baru dimanapun ia ditempatkan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan besar kami hamba-hamba Tuhan. Bahkan seluruh lapisan kepemimpinan GSJ Bethlehem. Supaya semua jemaat GSJ Bethlehem tertanam kuat di life group. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi bilang sebelah kiri kanan, kamu harus tertanam di life group. Dan mungkin saudara berkata begini, Pastor, apa benefitnya, apa yang kami dapatkan ketika kami tertanam di life group? Kami dari semua lapisan kepemimpinan di gereja ini, kami menemukan ada 8 kekuatan ketika saudara tertanam di life group. Yang pertama, waktu saudara tertanam di life group, tandanya yang pertama adalah Anda semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau kita nggak dekat sama Tuhan, menghadapi masalah problem yang sangat luar biasa. Mengerikan kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Benar kata Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan yang akan kita alami. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan iman bersama-sama. Jadi Tuhan mau jangan bertumbuh iman sendirian. Tetapi kita harus bertumbuh iman kita bersama-sama. Kalau sendiri itu biasa, tapi kalau bersama-sama itu luar biasa. Karena apa? Membawa banyak orang semakin dekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar berbagi hidup satu sama yang lain. Di life group, di sana kita akan menemukan, kita saling memperhatikan. Kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita saling memberkati. Katakan amin. Hanya terjadi di life group, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kami terus mengingatkan, mendorong seluruh jemaat Tuhan. Mari kita tertanam di sana. Kemudian yang kelima adalah, yang keempat adalah kita mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Di sana kita diasah. Seperti firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Artinya bahwa di sanalah kita diperlengkapi, di sanalah kita saling memperlengkapi satu sama yang lain. Ya, yang lemah didorong atau diangkat oleh yang kuat supaya kita bisa berdiri bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, mengalami hidup ini dirubah bersama dengan komunitas dan tentunya bersama dengan Tuhan. Yang kelima adalah mari kita belajar bersama-sama bagaimana memenangkan jiwa yang belum diselamatkan. Di komunitas life group itulah kita diperlengkapi bagaimana bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Di sana kita diajarkan bagaimana belajar berdoa, doa 5 jari. Bagaimana kita mengisi jurnal oikos supaya orang-orang yang belum diselamatkan boleh diselamatkan lewat doa saya dan kita semua. Kemudian yang keenam adalah di sana terjadi di mana semua jemaat Tuhan, mereka mengalami apa disebut melepaskan pelayanan kepada jemaat yang sudah dimuridkan. Semakin banyak jemaat terlibat di dalamnya, maka semakin banyak jemaat diperlengkapi untuk melayani bersama-sama di GSJ Bethlehem. Untuk itulah kita dipanggil di gereja ini, supaya kita boleh mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan pelayanan pengembalaan. Doa kami supaya seluruh jemaat GSJ Bethlehem tertanam di life group supaya pelayanan pengembalaan dan pelayanan pastoral bisa terus melakukan pelayanan yang lebih baik. Yang kedelapan, terus menerus memperluas basis kepemimpinan. Di mana semua orang percaya harus diperlengkapi untuk melayani bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Dan saudara, goalnya dari semua apa yang kita kerjakan dari tahun ini sampai terus seterusnya sampai Tuhan datang kedua kali
Dan visi gereja kita adalah biar 5 tahun ke depan ada 12.000 jemaat bisa dimenangkan di kota kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya akan digenapi katakan amin. Ketika seluruh jemaat Tuhan terlibat bersama-sama, mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun kota ini. Kita bawa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saudara, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan perwakilan dari wilayah-wilayah yang ada di gereja kita, dari utara, timur, barat, selatan, untuk mereka menceritakan bagaimana di tengah-tengah kesibukan mereka melayani bersama-sama dengan semua pelayan di tempat ini, dan mereka mengalami apa dan bagaimana Tuhan menolong dan memberkati apa yang mereka sedang kerjakan. Waktu dan kesempatan saya persilakan buat Gloria dan tim bisa maju ke depan untuk bersama-sama kita diberkati. Mari kita beri tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Shalom Bapak Ibu semua. Oke, tadi saya udah diperkenalkan namanya sedikit gitu ya, nama saya. Tapi saya hari ini gak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Tadi udah disampaikan juga ya, perwakilan dari setiap wilayah gitu. Tadi udah ada video kita singkat sedikit. Mungkin pada hari ini saya jelasin dulu kita lagi ngapain duduk di sini gitu ya. Hari ini kita berkumpul gitu, berenam sama saya di sini mau bahas atau berbincang lebih dalam mengenai framework yang ada di life group, yang ada di gereja kita. Nah, di sini juga tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pastor Joy. Pastor Joy itu adalah kepala dari Departemen DP4 Wilayah, atau kalau singkatannya DP4 itu Departemen Penjangkauan, Perawatan, Pemuridan, dan Pengutusan yang ada di GSJ Bethlehem. Boleh tepuk tangan buat Pastor Joy? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Shalom Cici Koko yang ada di depan. Shalom gitu ya, daripada dari nggak diajak ngomong gitu ya, mendingan diajak dulu berbicara. Saya kenalin dulu ya untuk narasumber kita di siang ini, ada 5 orang. Mungkin dari sebelah kiri saya ada Bapak Andi Setiawan, perwakilan dari Bogor Selatan, betul ya kok ya? Oke. Lalu berikutnya ada Ibu Teni Hendrawan dari Bogor Tengah. Ya, shalom. Lalu ada lagi Ibu Marcelina Yakob dari Bogor Barat. Lalu ada Bapak Surya Atmaja dari Bogor Timur. Lalu ada Bapak Erwin Oswald Tarigan dari Bogor Utara. Gitu. Ini kayak lagi pemilu gitu ya, kencang gitu ya, makin kencang jadinya ya. Oke. Baik, nah dan izinkan saya Gloria, saya dari Live Youth yang akan memandu untuk bincang-bincang kita di siang ini. Terima kasih untuk semangatnya, kalau Bapak Ibu semangat saya juga jadi semangat gitu ya. Oke, karena Bethlehemers kayaknya udah gak sabar gitu ya, pengen tahu nih mengenai live group. Kalau tadi kan mungkin Pastor Jo udah menjelaskan framework gitu ya, beberapa hal yang penting gitu untuk kita ketahui. Mungkin hari ini aku akan bantu untuk bertanya nih, aku izin memanggilnya Cici Koko Abang gitu ya, biar kita lebih akrab gitu ya. Mungkin bisa sharing beberapa hal yang bisa semakin membuat Bethlehemers itu mengetahui nih, oh ternyata live group tuh begini loh gitu. Nah pertanyaan pertama mungkin aku mau tanya ke Ko Andi dulu. Ya kok ya. Oke, dari Ko Andi nih, boleh gak jelasin sedikit aja menurut Koko apa sih yang sebenarnya dilakukan di dalam GSJ Bethlehem sebagai gereja sel nih Kok? Tes. Haleluya 12 kali. Waduh pertanyaannya cukup berat nih Gloria ya. Saya mau disclaimer dulu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi tahun 2010 itu saya memulai membuat live group di BNR Tirta. Nah dari pengalaman ini saya coba menarik benang merahnya. Apa yang disebut tadi gereja Bethlehem menjadi gereja sel. Menurut saya gereja itu bukan sekedar gedung atau tempat atau bangunan. Tapi gereja itu adalah kumpulan kita nih, semua yang ada di sini sebagai orang percaya yang mengikuti Yesus. Ya. Amin saudara-saudara. Amin ya. Sedangkan sel
bukannya Marcel. Bukannya penjara juga. Sel itu adalah struktur fungsi terkecil dari makhluk hidup. Bayangkan di tubuh kita itu ada sel-sel yang hidup. Ada sel darah merah, sel darah putih, sel saraf. Itu merupakan inti dari kehidupan. Jadi gereja sel itu kalau menurut pengalaman saya ini adalah sekumpulan ya orang-orang percaya yang mengikuti Yesus dalam komunitas kecil, mungkin berjumlah 2 atau sampai 10 orang yang bersekutu ya untuk membangun imannya dan membangun kehidupannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Selain itu juga komunitas sel ini atau yang disebut di GSJ Bethlehem kita sebutnya namanya life group ya, life group. Itu di sebelah kanan itu ada kepanjangannya tuh ya. Love is foundation of living. Intimate with God. Fellowship with one another. E-nya empowering people around. Itu adalah fondasi daripada kita life group. Nah, di dalam life group ini atau komunitas sel ini buat gereja merupakan juga pilar penting. Menjadi kekuatan. Bukti nyatanya tahun 2020 saat kita menghadapi COVID, kita nggak bisa beribadah, susah berkumpul nggak bisa. Tapi dengan adanya life group, kita bisa berkumpul, kita masih bisa belajar firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita masih bisa berdiskusi firman Tuhan di dalam life group, ya. Seperti juga disampaikan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Itu dikatakan mereka bertekun dan sehati setiap hari berkumpul memecah-mecahkan roti, memuji Tuhan. Dan Tuhan akan menambahkan jumlah mereka. Itulah kekuatan daripada life group. Itu Gloria. Ya luar biasa banget, terima kasih Ko Andi untuk penjelasannya ya. Ya boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi semakin terbayang gitu ya apa yang dilakukan di dalam life group gitu. Nah sebenarnya boleh nggak kok secara singkat aja gitu. Jadi tujuan life group ini sebenarnya apa nih kok? Tujuan ya life group itu kan merupakan komunitas terkecil. Ya. Jadi ibarat kata sebuah sel itu harus bertumbuh dan berkembang. Nah sebagai pengalaman saya juga mengatakan bahwa di dalam life group itu harus bisa bermultiplikasi. Ya, contohnya saya pernah juga waktu di koperasi waktu itu mengajak orang-orang yang ada di koperasi dan juga orang tua murid itu sarapan. Ya, itu bikin dulu namanya masih live group SMS. Kemudian berubah menjadi sekarang kalau nggak salah Eklesia Tuna Sarapan yang sekarang dipimpin oleh Pastor Thomas Erwin. Ya terus berkelanjutan tuh. Bahkan di Tirta sudah bermultiplikasi menjadi live group yang baru yaitu Nirwana. Nah itu ada Bapak Ciajoli itu ya sebagai ketua live-nya. Kemudian di Tuna Sarapan juga melahirkan live group baru yang sekarang ada di wilayah saya itu namanya Live Efrata. Kalau nggak salah ketua live-nya namanya Leni, atau hari ini Leni datang nggak tuh ya. Jadi intinya di dalam live group itu bagaimana kita melakukan penjangkauan, perawatan, pemuritan, dan pengutusan ya supaya kita mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Tidak dari dulu sampai sekarang itu jemaat terus ya. Tapi jemaatnya bertumbuh, jemaatnya bermultiplikasi ya. Itulah tujuan dari live group kita supaya kita bisa mengalami perubahan hidup dan perubahan peran sesuai yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini penting Gloria. Kalau Tuhan Yesus datang dia tanya, kamu sudah lakukan apa? Kan saya udah kasih amanah. Amanahku jelas. Baptislah mereka, muridkanlah mereka. Jangan kita bilang, oh saya sudah A, saya sudah B. Enggak ditanya itu loh. Yang ditanya, kamu sudah lakukan amanah saya atau belum? Itu loh. Okay. Ya. Iya, luar biasa Koko Andi ya.
Mungkin tadi sesuai dengan namanya life group, kelompok yang memberikan kehidupan kali ya kok ya. Dimanapun ada life group, itu bisa memberikan kehidupan bagi sesamanya ya kok. Oke, terakhir nih untuk Kok Andi sebelum kita bergeser ke narasumber yang lain ya, biar semua dapat giliran gitu kok. Kenapa sih gereja itu perlu menerapkan model gereja sel atau life group ini kok? Kenapa ibadah raya aja tuh nggak cukup kok? Ya, ibadah raya itu satu hal yang penting juga buat gereja ya. Karena dengan ibadah raya kita datang bersama-sama memuji Tuhan, mengucap syukur. Namun di dalam life group itu kita dalam komunitas yang kecil bisa merasakan pertumbuhan secara rohani kita. Karena kita lebih dekat, kita bisa belajar untuk berdoa. Yang tadinya mungkin tidak bisa berdoa di dalam komunitas kecil bisa melakukan berdoa. Yang mungkin tidak bisa menjadi pemuji di sini, di life group dilatih untuk bisa jadi pemuji. Bahkan bisa sharing, bersaksi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saya simpulkan benang merahnya di dalam life group itu, bagaimana kita menghidupi apa yang dikhotbahkan dan mengkhotbahkan apa yang dihidupi. Ya, begitulah kekuatan daripada life group, bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul. Makanya saya mengundang seluruh Bethlehemers, ayo mari kita bergabung di life group karena life is better together. Luar biasa. Oke, sudah mulai tergambar jelas gitu ya apa yang dilakukan dalam life group gitu ya. Terima kasih Koko Andi. Berikutnya mungkin aku mau coba tanya ke Cita ini dulu kali ya Ci ya. Ini juga berdasarkan pengalaman Cici gitu. Pertanyaannya adalah gimana sih di dalam life group itu menjalankan keempat pilar yang tadi disampaikan Ci. Kan tadi ada pilarnya, ada penjangkauan, perawatan, pemuridan dan juga pengutusan ya Ci. Seperti apa Ci? Oke, makasih Glo. Saya mau jelasin pengalaman saya sedikit tentang keempat pilar itu. Yang pertama penjangkauan. Penjangkauan saya belajar dengan melakukan jurnal Oikos. Nah Oikos itu sendiri mereka yang belum mengenal Tuhan, bahkan mereka yang udah lama gak pernah datang ke gereja yang menjadi domba yang hilang. Nah itu gampang doainnya juga dengan cara doa 5 jari. Ya, doa 5 jari yang jempol mungkin Bapak Ibu Bethlehem bisa ingetin ya. Yang jempol itu Oikos kita itu berharga di mata Tuhan. Dan yang telunjuk itu kita usir siasat si iblis yang mencoba menutupi selubung-selubung yang menutupi mata hati mereka. Sehingga ia tidak mau kembali lagi kepada Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Dan yang jari tengah itu Roh Kudus. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang akan menginsafkan mereka Oikos-Oikos kita. Dan yang jari manis ini biar mereka semua yang tersentuh oleh Roh Kudus dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Roh Kudus. Dan yang kecil ini kita minta biar Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Itu yang saya lakuin. Dan yang perawatan di tim kami di live ada tim orang tua rohani yang akan membimbing mereka, mendoakan mereka, termasuk membawa mereka pada perjalanan iman mereka di anggota live kami. Khususnya untuk melayani bagi mereka jemaat yang sakit karena keterbatasan fisik nggak bisa datang ke gereja. Peran orang tua rohani di sini penting untuk bisa mendoakan, membawa mereka ikut di dalam, walaupun tidak bisa datang ke gereja, tapi dia bisa menikmati Tuhan Yesus ada dalam kehidupan mereka dengan mengunjungi mereka. Ikut dalam perjamuan kudus, kita layani yang sakit, kita besuk semua. Dan kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain juga, peran orang tua rohani di sini yang bisa kita kita bersama-sama dengan orang tua rohani. Dan yang pemuritan ini melalui LGL, Life Group Leader, saya bisa melihat pendekatan secara lebih dekat one-on-one, pertumbuhan kerohanian mereka sebagai leader. Dan yang terakhir yaitu pengutusan, apabila saya melihat pertumbuhan secara rohani, saya bisa mengutus mereka untuk bisa membentuk life group kembali sehingga terjadi multiplikasi gitu Glo. Dan pengalaman saya di dalam menjalankan keempat pilar ini, DP4 sudah memperlengkapi kami sebagai leader dengan pelatihan-pelatihan framework yang ada. Sehingga kita bisa mengikuti keempat pilar ini dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Mulai dari pelatihan dari orang tua rohani sebagai awal dari
persyaratan sebagai kita untuk bisa melayani di dalam live ini. Sehingga saya bisa melihat orang-orang yang dimuridkan itu di dalam live saya ataupun ya di korwil saya ataupun di korwil yang lain juga, khususnya di Bogor Tengah dan juga di wilayah yang lainnya juga. Kalau kita udah mengerti dan tahu manfaat dari live ini, kita bisa bersepakat untuk bisa melakukan keempat pilar ini, framework yang ada untuk di live group kita semua. Dan pengalaman yang menarik lagi di dalam live saya ini, puji Tuhan, yang saya muridkan di dalam live ini, saat ketua live-nya tidak bisa hadir, tapi bisa tetap berjalan live-nya karena ada tim inti yang bisa berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi mereka dan peran-peran mereka. Jadi walaupun ketua live-nya berhalangan hadir ataupun ada suatu hal yang nggak bisa datang, tapi live tetap berjalan. Itu yang bisa saya bagikan sedikit untuk hari ini. Itu aja. Terima kasih untuk sharing kesaksiannya Citeni. Luar biasa ya, jadi di dalam live group kita nih bukannya multi level marketing ya, tapi ada multi level leadership gitu ya. Jadi ketua live yang nggak bisa pun orang tua rohaninya udah standby ready untuk membantu anggota live-nya ya. Oke, nah berikutnya aku akan coba tanya ke Cici Marcel. Ini juga based on pengalamannya Marcel ya atau kesaksian Marcel gitu. Ada nih beberapa pandangan yang menganggap bahwa tanpa bergabung dalam komunitas, itu setiap orang juga bisa mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Tapi kalau menurut Cici Marcel sendiri, apa sih manfaat terbesar yang terlihat dari kehidupan anggota kalau sudah bergabung dalam live group? Ya, oke. Jadi di live group ini juga ya, kebetulan di anggota live group kami, ya itu banyak jiwa-jiwa baru yang menerima Tuhan Yesus dan dibaptis ya. Di saat itulah namanya jiwa baru ya, seperti bayi baru lahir. Mereka butuh dirawat, dididik ya, dan disitulah peran dari life group. Makanya dari anggota life group kami juga yang saya lihat gitu ya, dari yang tadinya malu-malu gitu ya, nggak berani bicara, nggak berani sharing gitu, dan akhirnya mereka bisa berbagi ya, mereka bisa berbagi pengalaman mereka bisa membagikan ucapan syukur mereka bisa membagikan bagaimana pengalaman hidup mereka bersama Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus tolong kehidupan mereka, itu ada sampai mereka bisa berdoa, dan beberapa juga ada yang ambil bagian melayani gitu ya, dan terus ya mereka mengalami pertumbuhan, mereka ada juga yang sudah mulai ikut menjadi orang tua rohani seperti itu, dan disitulah makanya peran dari life group itu sangat luar biasa ya. Bahkan ada juga yang puji Tuhannya pasangan hidupnya ya, suaminya itu akhirnya bisa ikut sama-sama beribadah yang tadinya tidak mengenal, dan akhirnya bisa ikut loh bersama-sama di ibadah raya. Ini ya luar biasa sekali itu ya. Dan dari komunitas ini juga kalau ada yang bilang saya ikut ibadah aja, saya nggak usah ikut life group gitu ya, saya nggak usah ikut komunitas gitu kan. Bisa atau enggak? Sama sih seperti kayak tanaman ya. Seperti tanaman itu tidak bisa tumbuh kalau tidak ada wadah, tidak ada tanah yang subur gitu ya. Di sini kita sudah diberikan, sudah disiapkan life group. Kita tinggal bawa diri kita untuk kita datang ke life group, dan life group itu sendiri kita akan sama-sama punya komunitas yang sehat untuk kita bisa sama-sama mendukung di dalam doa ya, kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan, kita bisa namanya memberi kehidupan. Disitulah kita akan mengalami namanya perubahan hidup dan perubahan peran. Ya, sama seperti firman Tuhan, besi menajamkan besi. Setiap kita kalau hidup sendiri, kita tanpa komunitas, kita tidak ada potensi yang menggali ya, tidak ada potensi yang digali dari kehidupan kita. Tidak ada buah yang keluar dari kehidupan kita. Itulah makanya penting banget untuk Bapak Ibu semua di sini bisa bergabung juga di life group. Karena saya juga sudah mengalami itu, dan sampai dengan sekarang saya bisa duduk di sini berbagi dengan Bapak Ibu. Dan seperti itu. Terima kasih Cici Marcel buat sharingnya.
Ya, berarti di dalam live group itu kita bisa saling berinteraksi sebenarnya ya untuk saling mengingatkan satu sama lain juga dan terjadi pertumbuhan secara kerohanian juga kali ya. Itu yang memang membuat kita akhirnya bisa berubah secara kehidupan dan akhirnya berubah peran juga gitu ya. Thank you Ci Marcel. Nah berikutnya kita ke Ko Surya dulu nih Ko. Kan dari tadi dari Ko Andi, Citeni sama Marcel udah bahas mengenai live group gambarnya seperti apa. Mungkin di Bethlehem ini ada yang nanya, ini dari tadi ngomongin live group tapi kalau saya mau join gimana caranya gitu ya. Mungkin bisa nggak Ko Surya jelasin gitu berdasarkan framework apa sih yang menjadi persyaratan bagi seseorang yang mau bergabung dan tertanam di dalam live group? Oke, baik, Shalom Bethlehemers semuanya. Kalau ditanya persyaratan sih sebenarnya nggak ada yang sulit. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan terkait persyaratan untuk menjadi anggota live group. Yang pertama, kita harus memiliki satu kerinduan akan nilai-nilai kerajaan Allah, di mana kita di situ ingin dibentuk. Ini menjadi satu dasar yang menurut saya kita harus memiliki sebuah kerinduan untuk kita lebih mengenal lagi Kristus. Terus yang kedua, kita harus menyediakan waktu untuk kita bisa bergabung dalam sebuah komunitas di live itu sendiri. Karena dengan kita menyediakan waktu, kita otomatis akan benar-benar ada di dalam sebuah komunitas. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah kita nih harus memiliki sebuah komitmen yang kuat untuk kita mau berakar, bertumbuh. Jadi ketiga hal ini sangat penting dan saya rasa ketiga hal ini saling berkaitan. Jadi kalau salah satu itu tidak ada, saya rasa sulit. Contoh, kalau seandainya orang pasti waktunya banyak ya. Tapi kalau dia tidak memiliki sebuah kerinduan, ya itu tidak akan terjadi. Atau kalau seandainya ada yang memiliki kerinduan, tapi dia tidak mau menyediakan waktu, ya itu juga tidak bisa. Atau kalau 1-2 bisa dan dia tidak memiliki sebuah komitmen yang kuat untuk dia mau berakar dan bertumbuh, ya sulit. Jadi kalau ketiga ini kita bisa lakukan secara konsisten, persisten, ya saya yakin ya dari pengalaman saya kita bisa berakar, bertumbuh dan kita bisa menghasilkan buah-buah yang tetap. Itu dari saya. Oke, thank you Koko Surya. Boleh tepuk tangan juga buat Koko Surya. Ya, berarti untuk memulai ke dalam live group yang penting keputusan kita dulu kali ya. Sebagai individu, apakah kita mau nih untuk bergabung, apakah kita punya kerinduan untuk tergabung dalam komunitas dan juga mau nggak luangin waktu. Betul. Karena kalau udah meluangin waktu, berkomitmen gitu ya Kak ya. Oke, thank you Kak Surya. Nah berikutnya ke Bang Erwin. Menurut Bang Erwin sendiri gitu ya, apa sih tantangan terbesar dalam membangun atau mempertahankan live group? Dan apa sih yang jadi kendala atau penghalang untuk Bethlehemers tergabung di dalam live group nih Bang? Oke, pertanyaannya tantangan ya. Kenapa kalau tantangan tanyanya ke saya gitu? Oke, saya coba mau jawab. Jawabnya ubur-ubur ikan lele. Saya akan coba jawab ya Le. Jadi gini, memang yang menjadi titik yang menjadi keberatan akan setiap orang ikut live itu cuma satu, yaitu mengenai komitmen. Seperti Ko Surya sudah sampaikan tadi bahwa komitmen adalah dasar dari segala sesuatu untuk menjalankan segala sesuatu. Nah, komitmen yang sudah itu akan melahirkan konsistensi. Nah, konsistensi itulah yang kami butuhkan atau yang kita perlukan bersama untuk membangun suatu kehidupan yang tadi kita sebut-sebut yaitu perubahan hidup dan perubahan peran. Jadi tanpa ada konsistensi tidak akan ada perubahan yang akan signifikan yang akan mungkin terjadi untuk mendewasakan kehidupan kita sehingga kita juga berguna bagi orang lain. Gitu ya. Jadi bahkan saat komitmen itu terus kita sampaikan. Saya kadang-kadang secara personally saya selalu bilang bahwa ayo kasih Tuhan itu baik buat kita. Pengorbanannya itu sempurna sehingga tidak ada alasan untuk kita bertahan hidup menyatakan bahwa Tuhan di atas segalanya. Nah, jadi itu yang terus secara personally kita sampaikan kepada teman-teman anggota grup live ini dan masing-masing juga akan berkata yang sama saat mereka menemukan sesuatu aura muka yang berbeda gitu. Sehingga komitmen itu terus digali, terus itu dihidupi, sehingga konsistensi itu berjalan, sehingga perubahan hidup dan perubahan peran itu bisa terlaksana. Itu yang pertama. Nah yang kedua, dalam saya menjalankan kegiatan live, terutama live saya di Cibinong,
Itu setiap hari jam 7 setiap hari Sabtu. Di sana hadir berbagai macam orang di sana. Dari status sosial yang berbeda, pendidikan yang tidak sama, dan posisi dia per hari itu pun tidak ada yang sama. Jadi apa yang harus kita jaga? Yaitu dinamikanya. Nah, dinamika ini yang selalu saya mau coba jaga, karena kadang-kadang saya juga akan batasi kalau memang pembahasan itu tidak membahas tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau udah masuk dalam pembahasan nilai-nilai dunia, status yang seperti apa, kadang-kadang kita harus alihkan itu. Dengan tujuan satu, kita datang di sana hanya untuk saling memperlengkapi dan saling mendoakan, tidak lebih dari itu. Dari itu yang senantiasa kami bangun di sana, itu yang kedua. Dan yang ketiga mengenai tempat dan waktu. Kami di Life CBN itu menggunakan 2 metode, yaitu metode yang pertama adalah online. Kita bisa pakai fasilitas Zoom atau Google Meet atau apapun itu. Kita bisa pakai untuk kita berinteraksi, untuk kita sama-sama berbicara tentang Tuhan. Dan yang kedua adalah tempat yang dikhususkan atau onsite yang benar-benar itu kita persiapkan untuk berbicara tentang Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, 2 metode itu yang kami pakai. Dan bukan berarti kalau kita tidak bertatap muka langsung kayak saya sampaikan ini, misalnya kita dengan Zoom atau Google Meet, kita ketemu, kita ngobrol, Tuhan tidak ada di sana gitu, tidak. Saya pernah membuktikan dalam arti kata gini, situasi kami lagi sibuk semua, dan akhirnya kita sepakat menyatukan kita pakai Zoom. Setelah Zoom tiba-tiba ada yang sakit waktu itu, dan saya teringat waktu itu kita pernah tonton ya, antara John Hartman mungkin yang sudah seusia saya mungkin nih, pernah mengenal hal itu ya. Lalu saya tergerak bilang, sentuh layar itu gitu kan. Setelah saya sentuh layarnya dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Cuman kemudian setelah hari itu kita mengadakan live lagi, lalu suaminya berkata kepada saya, terima kasih Pak Erwin, istri saya sembuh. Itulah Tuhan kita, tidak pernah dibatasi dengan apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga berarti satu lagi tentang masalah waktu ya. Jadi teman-teman semua yang hadir pada hari ini, saya dibebaskan oleh firman Tuhan yang berkata begini, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Untuk yang kudus dan berkenan nanti saya akan bahas di live. Cuman yang pertama ini, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Itu artinya sudah tahu bahwa Tuhan sudah tahu bahwa hidup saya tidak pernah smooth. Hidup saya pasti penuh dengan masalah. Makanya persembahkan itu, take over itu, di take over sama Tuhan. Raja di atas segala raja itu mengambil alih itu semua. Sehingga apa? Akhirnya saya juga mengerti tentang hal itu dan mengerti tentang bagaimana saya harus mengelola waktu saya untuk saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Nah, live adalah tempatnya. Itu saya akan komandangkan terus kepada semua anggota live, bahwa di dalam live itu kita juga bertemu dengan Tuhan kita. Karena hadirat Tuhan saya pastikan ada di live saya. Dan kita harus punya iman yang sama sehingga live itu bisa bertumbuh dan terus maju, bahkan terus berkembang. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin boleh tepuk tangan lagi buat kelima narasumber kita. Luar biasa banget. Izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi life group itu adalah sebuah wadah yang memang sudah disediakan oleh GSJ Bethlehem untuk kita sama-sama bisa bertumbuh gitu ya. Tapi memang untuk bisa bertumbuh ataupun berubah peran, keputusannya itu dari kita dulu. Apakah kita mau atau tidak. Dan kalau misalkan kita mau, Tuhan akan memperlengkapi kita juga tadi ya. Kalau misalnya dengan waktu atau misalkan gak bisa nih saya di luar kota atau jauh, kita udah bisa onsite ataupun online. Jadi gak perlu khawatir gitu. Aduh, jangan sampai tuh kita yang mencari alasan sebenarnya untuk menjauhi dari pertemuan komunitas kita gitu ya. Padahal kita udah menyediakan sarananya. Mungkin itu dari saya kesimpulannya, terima kasih banyak Cici Koko semuanya yang sudah menyampaikan sharingnya setelah bergabung dalam live. Oke, dan untuk penutup mungkin saya mengundang Pastor Arif untuk maju ke atas. Boleh kok beli tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang excellent, luar biasa. Thank you. Kayaknya udah ada beberapa calon pengkhotbah nih yang ke depan ya. Ini udah siap buat khotbah juga. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan karena melihat bagaimana life group kita itu memang tujuannya adalah membangun kehidupan. Karena apa? Karena dalam kehidupan yang dirubah,
berubah dan juga kehidupan yang pada akhirnya mempunyai peran yang khusus di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan keluarga. Dan itu adalah tujuan kita. Bahwa kita nggak akan hidup stagnasi, kita akan hidup bertumbuh dan kita akan hidup terus berkembang. Saya ingin menambahkan saja, bukannya mereka udah excellent tadi dan saya pikir udah sangat luar biasa. Tapi saya ingin menambahkan bahwa firman Tuhan sendiri katakan bahwa tidak baik kalau seorang itu hidup sendirian saja. Ini sebenarnya ayat ini bukannya untuk yang mau menikah ya, bukan. Tapi ayat ini adalah ayat yang memang Tuhan sendiri katakan gak bagus kalau orang itu hidupnya sendirian. No man is an island. Gak ada seorang pun yang hidup sendirian, bisa hidup sendirian. Pasti hidupnya bergantung satu dengan yang lain. Makanya Tuhan sediakan penolong. Nah kalau dalam konteksnya menikah tentu saja istri atau suami. Tapi kalau dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah kehidupan bersama saudara. Dan disitulah kita bisa bertumbuh dan disitulah kita bisa berkembang. Jadi dengan kata lain kita perlu komunitas. Nah kalau ada di antara saudara bilang, Pastor saya hidupnya gak sendirian kok, saya hidupnya ada komunitas yang lain. Puji Tuhan, bagus, haleluya. Tetapi pertanyaan saya yang berikutnya adalah, kalau kita sudah berkomunitas, komunitas seperti apa? Dan komunitas seperti bagaimana kita hidup di dalamnya. Itu penting saudara, karena dengan siapa kita bergaul, menentukan masa depan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunitas, menentukan perubahan kehidupan kita, berubah dari arah yang baik kepada yang buruk, atau dari yang buruk kepada yang lebih baik. Dengan siapa kita bergaul itu sangat menentukan. Makanya kenapa Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 bilang, berbahagialah, blessed, atau berbahagialah orang-orang yang berjalan, berdiri, dan duduk bersama dengan orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Komunitas yang betul-betul komunitas yang menghidupi kebenaran firman Tuhan dan disitulah kita akan mengalami yang disebut dengan kebahagiaan, pertumbuhan. Dan puji Tuhan kalau saudara juga semua sudah banyak yang sudah ikut life group, tapi masih ada banyak juga yang belum ikut life group. Saya ingin mengundang saudara untuk berkomunitas di sana. Cari komunitas, bangun komunitas, hidup di dalam komunitas. Dan kalau bisa bentuk satu komunitas baru. Sehingga kita bisa bertumbuh di sana. Cuma gini saudara. Ada satu perkataan yang saya renungkan, saya tuliskan di atas, saudara bisa baca. Tuhan atau tujuan pemuridan yang Tuhan Yesus maksudkan, itu adalah untuk amanat agung. Bukan untuk sekedar pengetahuan. Jadi di life group kita bisa tukar pikiran berdasarkan Alkitab, ayat-ayat yang kita baca. Dan sangat besar kemungkinan di life group ada perdebatan ayat. Karena Pak jago-jago firman, jadi ahli Taurat. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi tujuannya life group itu bukan buat cuma sekedar pengetahuan. Dan tujuan life group juga bukan cuma sekedar ilmu teologi. Maupun pengembangan kepribadian demi pengembangan pribadi. Wah puji Tuhan, karir saya naik sejak ikut life group. Puji Tuhan hidup saya berubah. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan bahwa keluarga jadi semakin baik. Puji Tuhan keuangan semakin baik. Karena saya belajar dengar dari pakar-pakar yang ada. Dengar dari teman-teman life group. Puji Tuhan saya ngalamin perubahan hidup. Tapi gak cuma sampai di situ rupanya saudara. Karena tujuan pemuridan yang Yesus maksudkan adalah untuk amanat agung. Bukan cuma sekedar untuk kepuasan saya sendiri, bukan cuma sekedar untuk kepribadian saya yang bertumbuh dan berkembang, yang menghasilkan buah. Tapi buat apa buahnya kalau kita nggak membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Jadi makanya saya suka dengan apa yang Ko Andi tadi sampaikan di awal, bahwa kalau kita ketemu sama Tuhan pasti dia tanya, bukan tanya berapa lagu yang kamu ciptakan. Bukan tanya berapa banyak atau berapa lama kamu udah menjadi diaken atau majelis. Berapa lama kamu jadi ketua life group, berapa lama kamu bergabung di life group, bukan itu yang ditanya. Siapa yang kamu muridkan? Dan siapa yang kamu baptiskan? Sudah bersama dengan saya? Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah luar biasa. Mereka semua adalah para pemimpin yang ada di life group. Dan saya mengundang semua ketua life group, rekan ketua, orang tua rohani, korwil yang ada di GSJ Bethlehem ini untuk bangkit berdiri dimanapun saudara ada, yang ada di balkon, yang ada di atas, yang ada di depan, silakan bangkit berdiri, gembala wilayah, semuanya yang terlibat di dalam life group, khususnya di dalam LGL life group leaders. Nah ini dia, yang dari youth juga sama, yang dari Nextian juga sama. Silakan bangkit berdiri yang ada di atas, oke yang di atas bisa kelihatan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan berikan
Tepuk tangan buat mereka dan apresiasi buat mereka. Thank you, thank you, thank you. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Nggak semua orang dipanggil jadi pendeta. Nggak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tapi semua orang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menggembalakan. Semua orang dipanggil untuk memenangkan jiwa. Semua orang dipanggil untuk membaptiskan dan memuridkan. Semua orang dipanggil. Dan walaupun mereka yang berdiri ini bukan pendeta, dalam tanda kurung ya, akan ada segera yang jadi pendeta. Nubuatan dari saya. Siapa yang yes? Oh, tapi dia gak berdiri, Mimi gak berdiri. Walaupun mereka gak dipanggil jadi pendeta, tapi mereka dipanggil jadi gembala. Mereka dipanggil menjadi orang-orang yang, orang tua rohani yang memuridkan, orang tua rohani yang merawat, orang tua rohani yang membangkitkan kehidupan, dan orang-orang yang membangun kehidupan. Dan pada akhirnya mereka juga bisa menolong orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Sekali lagi saya ingin kita semua memberikan apresiasi buat mereka, penghormatan buat mereka, dan juga tepuk tangan buat mereka. Luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa. Dan di akhirnya saya mau mengajak saudara yang belum ikut di dalam live group, bergabung cepat dalam live group karena di bawah ada booth ya, ada boothnya live group yang saudara bisa kunjungi, sudah tanya di sana di mana saya bisa tertanam, dan hayu bertanam bersama-sama karena kita akan seperti yang Pastor Joy katakan, kita akan melihat kota Bogor, 1% dari kota Bogor, 12.000 akan kita muridkan bersama-sama dalam 5 tahun ke depan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan bergerak bersama-sama, kita akan hidup bersama-sama, maksudnya kita akan berjalan bersama-sama dan kita akan melakukan hal ini bersama-sama. Boleh saya berdoa buat kita semua? Mari kita akan bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam dan melalui gereja kami di tempat ini. Kami menjadi bagian di dalamnya. Kami gak mau tertinggal, kami mau bersama-sama untuk bisa menjadi orang-orang yang Tuhan panggil. Sesuai dengan panggilan amanat agung itu. Bahwa kami dipanggil untuk pergi memberitakan Injil dan sekaligus memuridkan, membaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua banyak orang yang masih belum percaya. Dan banyak orang yang masih belum datang kepada Tuhan. Dan biar itu menjadi tugas kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di kantor, Tuhan di mana saja Tuhan. Tidak terbatas karena kami mempertontonkan Yesus kepada dunia ini. Di mana Tuhan tempatkan kami dengan cara dinamis dan kreatif. Dan itu menjadi doa kami bersama-sama. Biar kami akan bekerja bersama. Mendorong ini bersama-sama Tuhan. Untuk bisa melihat lebih banyak orang datang dan diselamatkan. Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami angkat tangan kami. Tuhan urapi dan berkati tangan-tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi tangan yang menjadi tangan Tuhan. Yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ketika ditumpangkan atas orang sakit. Yang sakit disembuhkan. Ketika ditumpangkan atas orang-orang yang membutuhkan dan yang menderita. Mereka akan dijawab oleh Tuhan. Dan mereka akan didengar oleh Tuhan. Dan mereka akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan turun di atas kami semua. Pakai kami GSJ Bethlehem. Bethlehemers yang ada di kota Bogor ini. Untuk bisa membawa sebanyak-banyaknya orang yang belum percaya pada Yesus, pada Tuhan. Dan diselamatkan melalui live group di mana Tuhan tempatkan kami. Baik itu live group wilayah maupun live group next gen. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami dan kami berdoa Tuhan akan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan semua yang terima berkat ini sama-sama katakan amin.